Halo semua, perkenalkan nama saya Andrian Firman Surbakti dengan NIM 210306080. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan, Kelas Peternakan B, Universitas Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan metabolisme dari protein, karbohidrat, dan lemak serta hubungannya. Tugas ini diampu oleh Ibu Tati Widianasari, SPT MP. Yang pertama yaitu jelaskan proses pencernaan karbohidrat pada monogastrik dan ruminansia. Pada monogastrik, pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut dengan pelumas saliva di dalam gizzard secara mekanis dan hidrolisis, dan dilanjutkan di dalam usus halus oleh enzim pankreas, empedu, serta getah usus. Proses pencernaan ini hanya mampu menghidrolisis karbohidrat sederhana, sedangkan serat kasar tidak mampu didegradasi. Oleh karena itu, sebagian serat kasar lewat dari organ pencernaan utama masuk ke organ bagian akhir saluran pencernaan, cecum, rektum, kolon. Pada bagian miles terjadi penser. Pada ruminansia, proses metabolisme karbohidrat pada hewan ruminansia berlangsung di dalam rumen. Karbohidrat ini merupakan golongan polisakarida, yakni serat kasar atau selulosa. Di dalam rumen, karbohidrat difermentasi oleh mikroba menjadi pirufat. Kemudian asam pirufat yang dihasilkan akan diubah menjadi VVA, CO2, dan CH4. Selanjutnya nomor 2, jelaskan proses metabolisme karbohidrat di hati dan dari produk awal sampai produk akhir. Dalam proses metabolisme karbohidrat, hati berfungsi secara spesifik, yakni menyimpan organ mengubah galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa, dan gluconeogenes membentuk banyak senyawa kimia penting dari hasil perantara metabolisme karbohidrat. Hati berperan penting dalam mempertahankan konsentrasi glukosa darah normal, misalnya dalam penyimpanan glikogen yang memungkinkan hati mengambil kelebihan glukosa dari darah, menyimpangnya, dan kemudian mengembalikannya kembali ke darah bila konsentrasi glukosa darah mulai turun terlalu rendah. Selanjutnya itu soal nomor 3, jelaskan proses pencernaan protein pada unggas dan ruminansia. Pencernaan protein pada unggas dimulai saat makanan dihaluskan dan dicampur di dalam ventrikulus. Pencernaan tersebut dimulai dengan kontraksi otot proventrikulus yang mengaduk-aduk makanan dan mencampurkan dengan getah. Pencernaan yang terdiri atas HCl dan pepsinogen. Pepsinogen yang bereaksi dengan HCl berubah menjadi pepsin. HCl dan pepsin akan memecah protein menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti polipeptida, proteasoa, pepton, dan peptida. Penyerapan protein dimulai ketika makanan masuk ke dalam usus. Mukosa usus terdiri atas lapisan otot licin, jaringan ikat, dan epitel kolumnar sederhana dekat rumen. Pada epitel pelapis terdapat banyak sel Golbet yang menghasilkan lendir dan sekresinya membantu melicinkan makanan. Pada mukosa terdapat banyak filus yang mengandung banyak pembuluh darah dan pembuluh limfah kecil. Lapisan epitel akan menyerap air dan zat-zat makanan. Sel absorpsi dari filus merupakan tempat absorpsi asam amino. Secara umum, asam amino setelah diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam pembuluh darah. Pada ruminansia, asam amino untuk ternak berasal dari protein yang lolos degradasi atau bypass protein. Protein mikroba rumen yang tercerna dan terserat dalam usus serta dari hasil fermentasi rumen. Perombakan protein oleh enzim peritolitik dalam rumen menghasilkan peptida dan asam-asam amino. Produk ini sebagian besar akan mengalami katabolisme lebih lanjut atau diaminasi, sehingga dihasilkan amonia atau NH3. Kegiatan diaminasi asam-asam amino menghasilkan amonia yang bersifat konstitutif, yang artinya bahwa mikroba rumen akan terus melakukan diaminasi terhadap asam amino walaupun telah terjadi akumulasi amonia yang cukup tinggi di dalam rumen. Protein pakan dan NPN dalam rumen akan dirombak menjadi asam amino dan amonia untuk selanjutnya disintesis menjadi protein mikroba. Kemudian masuk ke dalam abomasum dan selanjutnya dalam usus kecil diabsorpsi masuk ke dalam aliran darah. Dalam rumen sekitar 80% spesies mikroba rumen mampu menggunakan amonia sebagai sumber nitrogen untuk sintesis protein. Bakteri rumen adalah pengguna amonia sebagai sumber nitrogen yang paling efisien. Di samping itu dimanfaatkan oleh mikroba rumen. Amonia yang dihasilkan juga diserap oleh darah melalui dinding rumen dibawa ke hati dan diubah menjadi urea. Beberapa urea ini mungkin dikembalikan ke rumen melalui saliva dan juga langsung menembus dinding rumen. Tetapi sebagian besar dikeluarkan bersama urin dan kemudian dibuang. Selanjutnya soal nomor 4, jelaskan proses metabolisme protein atau terjadi di dalam hati. Dalam rumen, protein bahkan akan mengalami hidrolisa menjadi
peptida oleh enzim proteokolitik yang dihasilkan oleh mitochondrial. Oligopeptida selanjutnya akan diubah menghasilkan peptida dan asam amino yang bisa digunakan oleh sebagian mikroba rumen untuk pertumbuhannya, terutama oleh Bacteroides ruminicola, di mana bakteri ini mempunyai sistem transport untuk mengangkut asam amino ke dalam tubuhnya. Karena tidak semua peptida dan asam amino yang terbentuk dalam rumen digunakan oleh mikroba, di mana sebagian akan mengalir ke usus halus. Kita lanjut ke nomor 5, jelaskan proses pencernaan lemak pada monogastrik dan ruminansia. Pencernaan lemak pada ruminansia. Pencernaan lemak pada ruminansia dimulai dari aktivitas mikroba di dalam rumen terhadap lemak, bahkan yang akan membebaskan asam-asam lemak tak jenuh untuk kemudian diubah menjadi asam lemak tak jenuh tidak terserap rumen, melainkan terus ke alat pencernaan bawah atau usus halus, di mana ia akan diserap dan menyatu dengan kolimikron. Kolimikron ini mengandung lemak dan protein, serta mempunyai fungsi sebagai alat transport lemak dari usus halus menuju jaringan-jaringan tubuh. Di dalam usus halus, lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase. Alkilsyerol menerus akan perjalanannya ke hati dengan asam lemak tidak dapat langsung diserap oleh usus karena zat ini tidak larut dalam air. Penyerapan zat ini dipermudah oleh getah empedu yang akan mengisikan asam lemak menjadi suatu bentuk yang larut dalam air sehingga dapat diserap oleh sel mukosa usus halus. Lemak yang diserap masuk peredaran darah melalui vena porta ke hati melalui sistem limpatik dan ductus turgicus. Sebagian dari lemak yang diserap, terutama yang masuk peredaran darah melalui sistem limpatik, dapat langsung disimpan di dalam jaringan. Sebagian besar lemak yang diserap mengalami metabolisme dalam hati. Di sini tersedia suatu mekanisme yang mengangkut lemak dari hati menuju ke jaringan-jaringan. Pencernaan lemak pada hewan monogastrik atau lambung tunggal. Sebagian besar lemak dalam pakan adalah trigliserida, sedangkan selebihnya adalah fosfolipid dan kolesterol. Saat lemak masuk ke dalam duodenum, maka mukosa duodenum akan menghasilkan hormon enterogastrik yang menghambat sekresi, getah pencernaan dan memperlambat proses pengadukan. Lemak yang diemulsikan oleh garam empedu dirombak oleh esterase yang memecah ikatan ester antara asam lemak dengan gliserol. Garam-garam empedu mengemulsikan butir-butir lemak menjadi butir yang lebih kecil. Kemudian dipecah oleh enzim lipase pankreatik menjadi digliserida, monogliserida, asam-asam lemak bebas dan gliserol. Penyerapan lemak dilakukan dengan mengkombinasikan dengan garam empedu. Garam empedu dibebaskan dalam sel mukosa dan dipergunakan asam lemak dan gliserol untuk bersenyawa dengan fosfat untuk membentuk fosfolipid. Fosfolipid distabilisasi dengan protein dan dilepaskan dalam sistem getah bening sebagai globul-globul kecil yang disebut klimokron yang kemudian dibawa ke aliran darah. Selanjutnya itu soal nomor 6, jelaskan proses metabolisme lemak di dalam hati. Proses yang pertama adalah hidrolisis atau liposisis. Pada proses ini lemak kan diputuskan ikatan ester trigliserida, fosfolipid dan glikolipid dilakukan oleh bakteri rumen. Pada proses ini dihasilkan asam lemak, gliserol dan laktosa. Hasil tersebut siap di metabolisme secara lanjut. Asam lemak tak jenuh akan dijumpai juga pada proses ini. Asam lemak tak jenuh, linolet dan linolenat akan dipisahkan dari asam lemak. Gliserol dan galaktosa setelah dipisahkan asam lemak jenuh tersebut akan diubah menjadi VFA. Bakteri anaerobio lipoptikal digunakan untuk hidrolisis trigliserida. Bakteri Butyric vibrio fibrisolven digunakan untuk menghidrolisis fosfolipid dan glikolipid. Beberapa faktor dapat mempengaruhi proses hidrolisis pada rumen, diantaranya level lemak pH di anofon bakteri serendah. Proses kedua adalah hidrogenasi atau biokoordinasi. Proses ini terjadi pada asam lemak tak jenuh. Hasil proses hidrolisis di dalam rumen terjadi dari ikatan cis menjadi tran. Isomerasi menyebabkan pengurangan asam lemak tak jenuh. Bioregenerasi menyebabkan lemak esensial rusak, namun ternak tidak mengalami diferensiasi. Lemak esensial dapat memenuhi kebutuhan lemak. Pada ruminansia, kebanyakan lipid pada ruminansia masuk ke duodenum sebagai asam lemak bebas dan kandungan asam lemak jenuh yang tinggi. Lemak akan diserap oleh duodenum, asam lemak rantai pendek hasil hidrolisis akan diserap oleh dinding rumen, asam lemak rantai panjang akan masuk ke dalam epitelium dan usus halus. Pada usus halus, lemak akan disintesis menjadi gliserida dan asam lemak oleh enzim lipase. Asam lemak C14 membentuk terhasil gliserol dalam epitel usus trial, gliserol fosfolipid dan kolesterol membentuk kilomikron dan masuk ke peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh.
Dan soal yang terakhir nomor 7, jelaskan hubungan antara proses metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan metabolisme protein yang terjadi di dalam tubuh unggas ataupun ruminansia. Keterkaitannya metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak adalah hasil akhir pencernaan lemak akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat, dengan itu akan terjadi reaksi antara glukosa dan pirufat, sementara itu hasil akhir pencernaan. Jadi mungkin inilah yang dapat saya sampaikan dari soal tersebut. Jika ada salah kata ataupun pengucapan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.